Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Syifa Maida, absen 30 dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi karena adanya desakan dari golongan muda. Mereka bahkan sampai menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka kembali ke rumah masing-masing sebelum akhirnya pergi kembali ke rumah Laksamana Maida. Soekarno dan Hatta berusaha untuk menemui Mer Jenderal Nishimura untuk menyampaikan rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun saat itu Nishimura memberikan jawaban yang kurang memuaskan. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa lagi membantu Indonesia lantaran Jepang harus mempertahankan status quo mereka dan tidak bisa memberikan janji mereka yaitu kemerdekaan kepada Indonesia. Meskipun demikian, Nishimura terkesan membiarkan saja para pemimpin Indonesia melanjutkan rencana proklamasi kemerdekaan tanpa dukungan resmi dari pihak Jepang. Pada akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia memang harus tetap dilakukan, terlepas dari ada atau tidak adanya dukungan resmi dari pihak Jepang. Pada saat itu, di kediaman Maida telah berkumpul anggota PPKI, para pemuda, dan anggota Chuo Sangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat. Meskipun demikian, tidak semua orang yang hadir terlibat dalam perumusan draft awal naskah proklamasi kemerdekaan. Hanya ada 5 orang yang terlibat, yaitu Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, dan Sayuti Melik. Di sebuah kamar kecil, mereka duduk melingkar di meja bulat untuk membuat teks ringkas terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya, naskah proklamasi sudah pernah dibuat pada tanggal 22 Juni 1945. Namun, mereka semua tidak ada yang membawanya. Kemudian, Soekarno pun menunjuk Hatta untuk menyusun teks ringkas naskah proklamasi, karena menurut Soekarno, bahasa dari Hatta adalah yang terbaik. Hatta kemudian meminta untuk Soekarno yang menuliskan naskahnya, sedangkan Hatta yang akan mendiktekan isinya. Setelah naskah awal tersebut berhasil disusun, Soekarno membacakan hasilnya kepada semua yang hadir. Sebagian besar hadirin setuju dengan rumusan itu, tetapi golongan muda menganggap teks tersebut masih kurang tegas. Soekarno mengusulkan agar kalimat kedua diganti dengan semua aparat pemerintahan yang ada harus direbut oleh rakyat dari orang-orang asing yang masih mendudukinya. Namun, setelah melakukan musyawarah dan mempertimbangkan berbagai hal, maka usulan pemuda tersebut tidak jadi digunakan. Setelah dicapai konsensus tentang naskah proklamasi, Hatta menyarankan agar semua yang hadir menandatangani naskah yang bersejarah itu. Namun, Soekarno mengusulkan agar naskah itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Soekarno pun menyetujui pendapat dari Soekarni. Ia pun menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik bersih naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Pengesahan naskah proklamasi ini menjadi peristiwa yang sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maida. Para tokoh yang terlibat dalam perumusan naskah proklamasi kemudian kembali ke kediaman masing-masing pada pukul 5 pagi. Selanjutnya, mereka membagi tugas untuk persiapan proklamasi. Pada awalnya, mereka merencanakan untuk membacakan proklamasi di lapangan Ikada atau yang sekarang lebih dikenal dengan lapangan Monas atau lapangan Gambir. Namun, setibanya mereka di sana, mereka mendapati banyak tentara Jepang yang menjaga ketat lapangan tersebut. Selain itu, banyak juga para pemuda yang tidak tahu bahwa PPKI telah menyepakati akan membacakan proklamasi di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Para pemuda yang sudah hadir tidak sabar menunggu pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan mendesak Soekarno untuk segera membacakannya. Namun, Soekarno enggan melakukannya tanpa kehadiran Hatta. Hatta pun hadir sekitar 5 menit sebelum pukul 10 pagi. Proklamasi kemerdekaan pun dilaksanakan secara sederhana. Soekarno menyampaikan pidato secara singkat, lalu membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah dokumentari dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.